sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi dunia. Selamat pagi sahabat Sudirman, senang sekali pagi hari ini kita dapat bersekutu untuk mendengarkan renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan bimbing kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk bacaannya diambil dari Daniel 7 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 15-18. Tempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ayat 15, maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Renungan pagi hari ini, Sabtu 1 November tahun 2025, berjudul Tidur dan Bermimpi. Ayatnya diambil dari Daniel 7 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 15-18. Banyak orang tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan untuk dapat tidur, mereka memerlukan obat penenang atau obat tidur. Ada juga orang yang berkonsultasi dengan dokter atau psikiater karena mengalami gangguan tidur. Kita mungkin kurang menghargai tidur dan bermimpi. Kita menganggap bahwa tidur dan bermimpi adalah hal yang biasa saja. Beraktivitas sepanjang hari lalu mengakhiri hari dengan tidur dan bermimpi indah. Mungkin merupakan bagian dari rutinitas yang tidak kita anggap istimewa. Menarik untuk melihat bahwa Daniel memperoleh penglihatan penting melalui mimpi. Daniel mendapatkan penglihatan melalui mimpi saat ia tidur. Melalui Daniel, kita belajar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya juga dirasakan melalui tidur dan mimpi. Tidur dan bermimpi seringkali tidak kita pandang sebagai cara Allah memelihara, bahkan menyapa kita.
kita kurang menyadari bahwa kemampuan untuk bermimpi adalah berkat-Nya. Jika hingga hari ini kita masih bisa tidur nyenyak tanpa obat, bahkan bisa bermimpi, bersyukurlah karena itu juga merupakan cara Tuhan menjaga dan memelihara kita. Jika kita bisa tidur dan bermimpi, bersyukurlah karena ternyata ada orang yang bahkan tidak bisa tidur, apalagi bermimpi. Dapat bermimpi berarti kita bisa tidur nyenyak dan itu semua adalah anugerah-Nya. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk yang sedang sakit. Sembuhkan Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Neni, Ibu Eli Asan dari segala penyakit dan diberikan kesehatan yang baru. Kami percaya akan kuasa-Mu untuk memulihkan sepenuhnya dan tetap memberi sukacita dalam hidupnya. Kami percaya Kau penyembuh yang ajaib. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jamaat yang berulang tahun, yaitu Bapak Dede Darmawan, Ibu Yulia Jaya Saputra, Bapak Erikson Manurung, Wanita, Ika Chandrawati, Bayanor Garibaldi Hudaya, Bapak Edi RM, ucap syukur atas anugerah kehidupan, permohonan berkat, perlindungan, dan tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan